Om Swastiastu, teman-teman Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Apakah Anjasmara dan Dian Nitami keluar dari agama Islam? Inilah pertanyaan yang banyak muncul ketika melihat pasangan ini sering mengupload kehidupan keseharian mereka dengan berpakaian layaknya orang India yang mayoritas beragama Hindu, plus dilengkapi aksesoris pendukungnya. Di antaranya seperti japamala atau tasbih yang selalu ada di leher Anjasmara seperti yang terbuat dari genitri. Kemudian baju-baju serta pose-pose yang diedarkan melalui foto-foto pribadinya. Tak pelak aktor dan aktris kenamaan Indonesia ini tidak lepas dari isu tidak sedap. Lalu benarkah kabar Anjasmara dan Dian Nitami telah memeluk agama Hindu? Kalau diperhatikan memang benar Anjasmara sering mengenakan aksesoris dan pakaian yang sering dikonotasikan dengan pakaian agama tertentu. Belum lagi pekerjaan Anjasmara yang kini lebih senang menekuni dunia yoga dibandingkan dengan kiprahnya sebagai aktor sinetron. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan kalau Anjasmara dan Dian Nitami sebagai penganut agama Hindu. Munculnya pertanyaan akan agama Anjasmara dan Dian Nitami adalah dikarenakan seringnya aktor tampan yang telah memiliki sepasang anak itu mengupload kesehariannya berlatih yoga dengan aksesoris yang khas agama tertentu. Dan baru-baru ini Anjasmara juga mengupload akan perjalanannya ke negeri India yang diikuti dengan ritual agama tertentu yang menambah rasa penasaran khayal ramai. Di mana netizen bertanya-tanya, apakah Anjasmara telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu? Dari hasil penelusuran tentunya agama yang dianut oleh Anjasmara dan Dian Nitami sampai saat ini adalah agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan postingan Dian Nitami. Lihat kan keseruan mereka sekeluarga saat merayakan Lebaran tahun 2016 lalu. Dengan postingan Lebaran kami tahun ini, insya Allah tahun depan bisa tetap seperti ini. Itulah jawaban atas pertanyaan agama yang dianut oleh Anjasmara dan Dian Nitami saat ini. Semoga hal ini bisa memperjelas para warga net dan netizen serta warga 62 yang selalu kepo tentang agama seseorang. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Anjasmara tentang memperdalami yoga dan Hindu itu juga tidak bisa dibantahkan, bahwa Anjasmara merasakan kenyamanan di dalam yoga. Karena di dalam yoga tersebut dikenalkan tentang pengenalan diri dan meditasi seperti ritual-ritual yang umum dilaksanakan oleh umat Hindu. Tak hanya untuk kesehatan, Anjasmara merasakan manfaat besar yoga. Anjasmara belum lama ini ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam Festival Yoga Internasional di Rishikesh, India. Suami dari Dian Nitami itu diketahui telah menekuni yoga sejak 2004. Pria bernama lengkap Anjasmara Prasetya itu mengaku senang akhirnya ada pihak kementerian terkait yang mau mendukung penyelenggaraan Hari Yoga Internasional di Indonesia. Sebab pada 3 penyelenggaraan sebelumnya ia bersama Kedutaan Besar India, Bak Single Fighter. Saya sungguh lega akhirnya ada dukungan dari pihak kementerian, bahkan dari sponsorship Kementerian Pariwisata. Saya ke India untuk mengikuti festival yoga, ujar Anjasmara dalam jumpa pers di Balairung, Susilo Sudarman, Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Pada tahun 2018, ia mengakui bahwa yoga memberikan banyak manfaat bagi tubuh, bukan hanya untuk sekedar sehat saja. Anjasmara mengatakan yoga amat berguna untuk mengelola stres karena hampir mustahil untuk menghilangkannya. Pria berusia 42 tahun ini juga mengakui kualitas hidupnya meningkat dengan rutin melakukan yoga. Karena itu, Anjasmara bertekad untuk menyebarkan manfaat dari yoga, baik dalam kapasitasnya sebagai instruktur maupun duta yoga Indonesia. Yoga juga dapat menyebarkan cinta. Kita adalah satu, kita Indonesia. Saya tekankan bahwa yoga bukan milik agama tertentu.
Yoga memang datang dari India yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu. Tetapi kita tidak diwajibkan menjadi orang Hindu. Cintai dirimu, cintai agamamu, dan lakukan yang terbaik dalam hidup. Tugas Anjasmara. Duta Besar India untuk Indonesia, Tridip Kumar Rawat, mengatakan yoga akan membawa pelakunya untuk mengenal harmoni alam. Ia mengklaim masyarakat India memperlakukan alam dengan penuh kesucian lewat gerakan-gerakan yoga. Kumar Rawat mengutip kalimat Perdana Menteri PM Narendra Modi mengatakan bahwa yoga adalah tentang bagaimana manusia menemukan keseimbangan dengan alam. Yoga bukan hanya sebuah praktik biasa, tetapi juga untuk menemukan rasa kesatuan dalam diri sendiri dengan dunia dan dengan alam. Dilansir pada unhi.ac.id, fenomena yoga sebagai aktivitas olah tubuh yang menjamur saat ini menjadi menarik untuk diteliti karena telah terjadi pembacaan dan penafsiran terhadap yoga yang ada pada awalnya adalah sebuah sistem filsafat Hindu, kemudian bergerak menjadi semacam gaya hidup atau lifestyle. Pada beberapa kelompok masyarakat dewasa ini, yoga adalah salah satu sistem filsafat Hindu yang didirikan oleh Maharsi Patanjali dengan tujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media untuk menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yoga dapat dikatakan lebih ortodoks dari filsafat Samkhya karena yoga langsung mengakui keberadaan Iswara atau Purusa istimewa yang tak tersentuh oleh kemalangan, penderitaan, kerja keinginan, dan sebagainya. Patanjali mendirikan sistem filsafat Samkhya dan menerima 25 prinsip atau tattwa dari Samkhya atau Mahaswinara. Kegiatan yoga asana lebih sering hanya disebut yoga belakangan ini semakin marak di masyarakat khususnya di Denpasar dan Ubud, serta beberapa kota di Bali. Berbagai bentuk sanggar yang mengajarkan yoga bermunculan. Kegiatan yoga massal juga dilakukan di lapangan Puputan Renon setiap hari Minggu sore. Hasil penjelajahan di daerah Ubud, aktivitas yoga ini selain diikuti oleh masyarakat lokal juga diminati oleh masyarakat mancanegara. Dapat dikatakan bahwa saat ini yoga telah menjadi semacam gaya hidup bagi sekelompok orang, sehingga dengan demikian fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti. Itulah sedikit sekilas tentang yoga yang memang dari awalnya merupakan sebuah ajaran dalam agama Hindu. Dan memang yoga tidak butuh pengakuan bahwa yang mengikutinya adalah harus beragama Hindu. Karena agama Hindu sendiri sangat menghargai perbedaan. Siapapun Anda boleh untuk mengikuti yoga tersebut. Tidak diharuskan dan dipaksa untuk menjadi agama Hindu. Itu poinnya. Makanya Anjasmara pun bisa menerima yoga dari dalam hatinya dan bisa melaksanakan ajaran yoga yang tentu benar-benar berfungsi, bisa menjernihkan pikirannya. Bukankah ketika pikiran kita jernih, kita bisa bertindak dan melangkah serta melakukan sesuatu dengan jernih. Beda halnya jika pikiran kita tidak jernih, bawaannya emosi, kemudian keinginannya untuk selalu berantem saja. Untuk itu, alangkah baiknya jika kita yang masih memiliki darah muda dan masih sering mengunggulkan anarkisme sebagai gerakan untuk memecahkan sebuah masalah, alangkah baiknya ikut Anjasmara belajar yoga dulu. Dengan begitu, kita akan bisa menghargai tentang apa yang dipelajari oleh orang lain. Ingatlah bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu adalah rahasia pribadi mereka antara manusia dengan Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak perlu menghakiminya, karena baik dan tidaknya mereka tentang hubungan mereka dengan Tuhan itu adalah merupakan ranah daripada Dia dengan Sang Maha Pencipta. Cukup perbaiki hubungan kita sendiri sebaik mana kita berhubungan dengan Sang Maha Pencipta.
Terima kasih atas atensi Anda semua tonton Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.